Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore kali ini Allah mempertemukan kita pada majelis ilmu supaya kita senantiasa mendapatkan nasihat indah yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Karena barang siapa di antara manusia yang jauh dari ilmu itu persis sebagaimana ikan jauh dari airnya. Kita tidak mungkin mendapatkan kebaikan hidup apabila kita jauh dari nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya para salaful ummah berkata, manusia itu akan berada di dalam pusaran kebaikan selama dia mencintai setiap nasihat yang disampaikan kepadanya. Dan tidak ada nasihat yang paling indah kecuali adalah nasihat yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Dan semoga hati kita adalah hati yang lapang menerima setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kepada Allah kita bersyukur atas segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kita melihat anak-anak, pasti kita sepakat anak-anak itu merupakan makhluk menggemaskan yang sering kita perhatikan. Karena mereka tidak memiliki dosa, dan mungkin pula mereka karena tidak bermaksiat yang banyak, menjadikan kita senantiasa secara fitrah senang ketika bersama dengan anak-anak. Mereka ketawa, kita ikut ketawa. Mereka menangis, kita juga ketawa. Dan apapun yang dilakukan mereka tidak pernah membuat kita marah. Kita dijambak rambutnya, kita juga ketawa. Kita dipukul pun tidak marah. Padahal biasanya kalau kita kesenggol dikit di kereta, biasanya langsung bacok. Tapi ketika yang nyenggol kita adalah anak-anak, tetapi kita ketawa dan senang. Itulah yang kita dapatkan ketika kita bicara tentang masalah anak-anak. Masalah anak-anak pula itu juga mendapatkan kedudukan istimewa di dalam syariat. Karena sesungguhnya anak-anak itu mereka tidak dibebani dengan beban-beban ibadah dan taklif, beban syariat yang berat. Karena sesungguhnya anak-anak tidak sebagaimana orang sudah melewati balik. Mereka itu mendapatkan hukum khusus, dan itu tidak sama sebagaimana hukum-hukum yang lainnya. Mereka mendapatkan hukum yang berbeda dengan laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Segala macam hal yang berkaitan tentang kehidupan mereka, maka sesungguhnya ibadah-ibadahnya itu tidak sama dengan orang dewasa. Kalau mereka melakukan dosa, anak-anak itu tidak mendapatkan beban hukuman. Jadi misalkan anak-anak kita melakukan dosa, ataupun dulu kita ketika waktu kecil pernah melakukan dosa. Contohnya saya ini pernah membakar mesin jahit ibu saya ketika saya baru berusia 1 SD. Maka sesungguhnya kita tidak dosa, karena pada saat itu kita dalam kondisi belum mumayyiz. Mumayyiz itu mengenal yang hak dengan yang batil. Akhirnya rufi al-qalam, diangkat beban hukum ketika kita belum dewasa. Makanya kalau kita mendapati anak melakukan kesalahan, tolong jangan mensifati anak itu sebagaimana orang dewasa. Karena beda antara anak-anak dengan orang dewasa ketika melakukan dosa. Bahkan istimewa pula kalau kita mendapati anak-anak pun meninggal dunia. Anak-anak ketika mereka meninggal dunia sebelum balik itu beda dengan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Saya dan ibu kalau meninggal dunia sudah melewati angka balik. Wanita melihat siklus bulanannya, laki-laki melihat mandi junub atau mandi basahnya. Kalau kita meninggal setelah melewati akil balik, maka masing-masing dari kita pasti akan terkena sebuah hukuman dan harus ditebus dengan berbagai macam hukuman ketika kita melakukan dosa ketika sudah melewati masa balik. Beda dengan anak-anak. Anak-anak itu ketika mereka melakukan dosa, meninggal dunia, maka mereka tidak pernah dihisap atas sholat, mereka tidak dihisap atas dosanya, mereka tidak dihisap atas pelanggarannya. Karena sesungguhnya pelanggaran itu
Karena sesungguhnya pelanggaran itu ketika dilakukan sebelum mereka balik tidak pernah dicatat oleh malaikat atid sebagaimana malaikat atid mencatat dosa dan kemaksiatan kita. Makanya kalau mereka itu meninggal dunia, anak-anak itu dipastikan masuk surga. Makanya ibu tahu doanya kita kalau mensolati anak kecil yang meninggal dunia, ketika kita sholat jenazah pada anak kecil itu tidak sama doanya sebagaimana doa yang kita ucapkan kepada laki-laki dan wanita dewasa kalau meninggal dunia. Kalau laki-laki dan wanita dewasa kalau meninggal dunia, maka kita mengucapkan Allahumma fillaha warhamha. Kita memintakan ampunan. Tapi kalau kita mensolati sholat jenazah bagi anak-anak yang meninggal sebelum dia balik, maka kita tidak memintakan ampunan, karena hakikatnya anak-anak itu justru yang akan memberikan syafaat bagi orang tuanya kalau anak-anak itu meninggal sebelum mereka balik. Jadi disitulah kita mendapati betapa besarnya kedudukan anak-anak baik ketika dia hidup ataupun ketika meninggal dunia. Jadi kalau ibu nanti mendapati ada sahabatnya meninggal anaknya baru umur 7 tahun, jangan mengucapkan Allahumma fillahu, semoga diampuni dosa-dosanya ya bu, ngomong sama orang tuanya. Nanti orang tuanya ngomong, lah dosa anak saya apa? Nah, nanti kita nggak bisa jawab. Karena memang anak kecil itu tidak dimintakan ampunan ketika meninggal dunia. Ketika kita mensolatinya dalam sholat jenazah, maka kita mengatakan semoga dia menjadi salafan wa dakhiran. Dia menjadi tabungan bagi orang tuanya kalau mereka meninggal lebih dulu daripada orang tuanya. Makanya anak-anak yang meninggal lebih dulu ternyata mereka itu bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Makanya kalau kita hari ini ada di antara anak kita yang meninggal dulu, maka bergembiralah walaupun di sela isak tangis kita mendapati anak kita meninggal lebih dulu. Karena sesungguhnya memang meninggalnya anak itu merupakan musibah yang berat. Saya banyak mendapati ibu-ibu yang akhirnya bertaubat dan hijrah besar-besaran justru ketika mendapati putra dan putrinya meninggal dunia. Percepatan dalam taubatnya itu begitu melejit karena mereka betul-betul terpukul dengan meninggalnya anak, dan mereka sadar mereka ingin ketemu dengan anaknya, dan mereka paham anak mereka sebenarnya sudah menjadi penduduk surga. Tinggal ibu dan bapaknya memastikan apakah menjadi penduduk surga ataukah tidak. Makanya anak-anak yang meninggal ketika waktu kecil, mereka akan menjadi sebab syafaat bagi orang tuanya ketika mereka meninggal sebelum balik. Makanya kalau kita dengar ada teman kita diuji, dia punya anak sampai anaknya satu persatu diwafatkan oleh Allah, maka kita justru dalam posisi iri karena mereka telah mendapatkan syafaat dalam bentuk jadi yang tidak perlu diragukan kembali bahwasanya anak tiga yang misalkan dia ditinggalkan anaknya, maka anak-anaknya itu menjadi penyebab syafaat bagi kehidupan orang tuanya kelak. Ada salah satu ustadz di daerah Depok diuji oleh Allah dengan anak-anak, putranya anaknya 3, tapi 3-tiganya meninggal dunia, dan sekarang beliau merawat 3 anak yang kemudian menjadi anak angkat. Makanya ketika kita mendapati ini, kita harus paham, insya Allah ya, berarti ustadz itu sudah mendapatkan tabungan syafaat dari putra-putranya yang telah meninggal dunia itu. Makanya dalam kitab Tarikh Baghdad kita itu pernah membaca sebuah kisah nyata, yaitu adalah Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi itu merupakan salah satu ulama yang dia itu memiliki seorang putra, dididik untuk menghafalkan Quran, faham fikih, dan ternyata anaknya itu betul-betul istimewa. Ketika anaknya itu betul-betul istimewa, maka sesungguhnya Allah tiba-tiba memberikan cobaan. Cobaan itu apa? Ibrahim Al-Harbi anaknya meninggal dunia pada saat berusia 10 tahun, sedang lucu-lucunya menghafalkan Quran, sedang lucu-lucunya menyerap ilmu yang disampaikan oleh bapaknya, dan sedang lucu-lucunya menemani bapaknya setiap pergi ke masjid. Nah, kita bisa bayangkan betapa sedihnya Ibrahim Al-Harbi. Tapi ternyata ketika satu persatu kerabatnya takziah kepada rumahnya Ibrahim Al-Harbi, maka mereka menyatakan berbelasungkawa dan mencoba untuk meringankan beban Ibrahim Al-Harbi, karena mereka tahu Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala
merupakan orang yang paling kelihatan sayang kepada putranya. Maka ketika mereka memberikan nasihat supaya dia sabar, justru dia berkata, kuntu tamannaitu wafatu ibni hada. Tetapi justru Ibrahim Al-Harbi itu berkata, ketika para pelayat itu mengatakan, sabar ya Ibrahim, insya Allah anakmu ini akan menjadi kebaikan untukmu nanti di akhirat. Justru Ibrahim itu berkata, tidak apa-apa, justru aku berharap bahwasanya anakku itu meninggal dunia. Justru aku berharap anakku itu meninggal dunia. Maka ketika perkataan itu didengarkan oleh para sahabatnya langsung ribut. Bagaimana kamu wahai Abu Ishaq? Abu Ishaq itu panggilannya Ibrahim Al-Harbi. Kamu kok bisa berkata yang semacam itu? Kenapa kamu mengharapkan anakmu itu meninggal dunia? Maka beliau berkata, aku mengharapkan anakku meninggal bukan aku membencinya, tapi aku mengharapkan anakku meninggal supaya aku betul-betul mendapatkan kebaikan dari anakku ketika meninggal dunia. Dia lalu menyampaikan sebuah kisah. Ada sebuah kisah, yaitu adalah ketika beliau itu bermimpi pada satu malam. Kemudian dia berada pada padang yang sangat panas betul dan terik betul. Maka kemudian dia betul-betul dalam kondisi yang sangat membutuhkan air. Satu persatu orang itu mencari air, lalu melihat ada gerombolan anak-anak kecil yang membawa air minum yang begitu banyak. Lalu kemudian aku mendekati anak-anak itu yang dia membawa gayung-gayung air, dan setiap orang tua yang lewat ada yang memberikan air kepada setiap orang tua itu dari anak yang berbeda-beda. Maka aku mendekat, maka aku kemudian meminta, askini alma, tolong kasih saya air sebagaimana kamu ngasih bapak-bapak itu air. Tapi kemudian salah satu anak yang diajak bicara oleh Ibrahim Al-Harbi berkata, "La, kami tidak mau ngasih kamu air." Loh, kenapa? Innama lasta abi, karena sesungguhnya kamu bukan bapakku. Anak itu kemudian berkata, kami adalah anak-anak yang diwafatkan oleh Allah sebelum balik, dan kami membawa air untuk menyelamatkan orang tua kami dari kerasnya padang di sini dengan memberikan minuman kepada mereka. Maka aku terbangun, dan ketika aku terbangun, disitulah aku berkata, coba anakku meninggal dunia. Artinya, kalaupun ada di antara anakku yang nanti meninggal dunia, maka sesungguhnya merekalah nanti yang akan membawa air ketika di padang mahsyar menyelamatkan orang tuanya. Disitulah kita faham kalau anak itu meninggal sampai-sampai istimewa hukumnya dan tidak sama dengan ketika sudah dewasa. Saya dan ibu dan ummahat, kalau kita meninggal setelah balik, pastinya banyak hisab yang Allah akan bebankan dan Allah timpakan kepada kita. Dan inilah yang menjadikan kita memahami beda antara anak dengan orang dewasa. Ketika kita sudah paham anak-anak memiliki hukum yang berbeda dengan laki-laki dan wanita dewasa, maka kita ternyata juga di satu sisi yang lainnya, walaupun kita senang sama anak-anak, tapi ternyata kita sering meremehkan sifat anak-anak dan ilmunya. Kita sering meremehkan sifat anak dan kita sering meremehkan ilmu mereka. Kita anggap bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidak penting, apa yang mereka kerjakan itu tidak penting, dan apa yang mereka ketahui itu tidak penting bagi kita. Karena kita sebagai wanita dan laki-laki dewasa merasa pengetahuan kita dan sifat kita lebih sempurna daripada sifat anak-anak. Dan itu biasanya fitrah. Kita suka ngeremehin anak-anak. Kita ngeremehin anak-anak dengan berbagai macam aktivitasnya. Kita suka meremehin anak-anak dengan berbagai macam kegiatannya. Dan kita merasa kegiatan kita, sifat kita, dan ilmu kita lebih baik daripada mereka. Tapi tahukah kita, ada sifat-sifat anak yang mana kata para ulama, salah satunya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu mengatakan ada 5 sifat yang dimiliki oleh anak, yang mana apabila sifat itu dimiliki oleh seorang laki-laki dan wanita dewasa, pastilah kita akan menjadi walinya Allah. Saking kuatnya kebaikan kita kalau memiliki sifat 5 pada diri anak-anak yang bisa kita bawa ketika kita dewasa. Jadi As-Suyuti kemudian mengatakan kepada kita, khamsu khisalin fil atfali law kanat fil kibari ma'a
rabbihim lakanu awliya. Sesungguhnya Imam As-Suyuti itu berkata di dalam kitabnya, beliau mengatakan ada 5 sifat anak-anak yang apabila dilakukan oleh setiap laki-laki dan wanita dewasa dan dimiliki sifat itu oleh orang dewasa, maka orang dewasa ini akan menjadi wali karena saking baiknya kedudukan mereka ketika mereka memiliki sifat itu. Jadi inilah yang akan menjadi pembahasan. Ternyata ada sifat anak-anak yang kita lihat itu, walaupun kita tampak meremehkan, ada 5 sifatnya anak-anak itu yang apabila kita memiliki sifat itu dan kita bawa sampai kita dewasa maka kita kedudukannya sebagaimana wali saking kuatnya posisi kita di hadapan Allah kalau kita membawa 5 sifat itu. Tetapi ironisnya biasanya orang ketika dia kecil dia memiliki sifat itu, ketika dewasa belum tentu sifat itu dia bawa. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Apa itu 5 sifat pada diri kehidupan sifat anak-anak yang apabila kita bawa ketika kita dewasa itu akan menjadikan kehidupan kita serasa wali saking kuatnya posisi kita dan saking tingginya posisi kita di hadapan Allah kalau kita memiliki 5 sifat itu dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita bahas apa itu 5 sifat dalam kehidupan anak yang harusnya kita miliki, dan jangan sungkan untuk memiliki sifat itu karena siapapun yang memiliki sifat itu berarti dia telah memiliki sifat sebagaimana wali-walinya Allah di atas muka bumi. Apa saja sifat-sifat mereka itu? Nah, kita bahas satu persatu. Sifat mereka itu yang pertama, sifat anak-anak yang apabila dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dewasa itu menjadikan kita betul-betul luar biasa. Yaitu adalah yang pertama, la yahtamuna birrizqi. Anak-anak itu adalah orang yang tidak pernah peduli tentang masalah dunia dan tidak peduli tentang masalah rezeki. Kita tidak pernah dapati manusia yang paling tenang ketika dia berhadapan dengan masalah dunia dan rezeki kecuali anak-anak. Makanya kita dapati anak-anak itu kalau sudah membicarakan tentang dunia, dia menjadi orang yang paling tenang karena dia paham bahwasanya Allah itu tidak akan pernah meninggalkan dia dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepadanya. Bangun tidak pernah gelisah, tidur tidak pernah sedih karena sesungguhnya dia tidak pernah memikirkan beban dunia. Coba lihat aja anak-anak, orang tuanya punya utang 100 juta, anak-anaknya tidak peduli. Setiap dia melihat ada bakso ya minta, Pak bakso. Bapaknya tidak ada yang tega ngomong, nah bapak ini punya utang 100 juta, ya tidak tega ngomong kayak gitu. Makanya lah disitulah kita paham sesungguhnya inilah perkara yang menunjukkan betapa besarnya tawakalnya anak dalam kehidupan. Karena kita tidak pernah dapati orang yang paling tawakal kecuali anak-anak. Makanya kalau ada orang ketika sudah dewasa tetapi dia tidak mampu menata tawakalnya dalam hidup dan tidak mengimani bahwasanya Allah yang memberikan rezeki dan takaran Allah itu tidak pernah salah, dan merasa bahwasanya Allah itu mendolimi dia ketika menutup pintu-pintu rezeki kepadanya, maaf, berarti sifat ini dia ketika kecil merasa tenang, tapi justru ketika dewasa justru dia tidak merasa tenang, padahal dulu ketika kecil dia tidak pernah merasa khawatir terhadap rezeki yang telah ditentukan dan didakar oleh Allah. Makanya ini penting ya. Jadi makanya ketika kita dewasa, hal yang betul-betul harus kita miliki ketika menjadi orang yang beriman itu paham Allah itu yang menentukan rezeki dan bukan kita yang kemudian memiliki kemampuan untuk menata rezeki dalam kehidupan kita. Kalau orang itu kemudian sudah yakin bahwasanya semua rezeki yang dia dapatkan itu merupakan bagian dari ketetapan Allah, maka dia menjadi orang yang paling tawakal. Tidak ada fenomena orang itu sampai menggampangkan untuk mengambil yang haram kalau dia sudah yakin kepada takaran takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Hari ini kita hidup pada zaman ketika banyak manusia tidak sadar bahwasanya mereka tidak yakin kepada janji Allah terhadap masalah rezeki.
Makanya ketika dia tidak yakin kepada masalah rezeki, yang terjadi adalah sampai-sampai orang itu sampai-sampai setiap manusia ketika tidak yakin terhadap rezeki, maka mereka menempuh cara yang haram supaya mendapatkan barang dan mendapatkan dunia yang dia inginkan, walaupun dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Disebabkan ketika dia tidak paham persoalan rezeki dia itu sudah ditata oleh Allah, dan harusnya dia tenang sebagaimana dulu ketika dia kecil dia itu tenang tentang apa yang dia dapatkan, apa yang dia makan, dan dia tidak pernah merisaukan tentang itu di dalam hidupnya sampai dia balik. Ada nggak anak bu sampai mikirin menu aja? Nggak ada anak itu. Anak kemudian menjelang malam tidur gitu. Anak kita 6 tahun mikirin apa nak? Mikirin besok menunya apa Mi? Nggak ada. Tenang dia dalam hidupnya. Nah disitulah kita paham. Makanya kita harus memahami betul. Belajarlah bagaimana tawakalnya anak kecil sebagaimana kita belajar itu, dan kita pernah melewati proses itu. Bertawakallah sebagaimana tawakalnya anak kecil. Karena kita paham betul semua rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah itu, kalau memang itu rezeki datang untuk kehidupan kita, pasti rezeki itu akan datang, dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah mewafatkan kita sampai rezeki itu disempurnakan kepada kita. Ya, karena ini kita kemudian pernah mendapati sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah nyata untuk menjelaskan tentang perkara ini supaya kita tambah yakin kepada konsep rezeki. Karena hari ini dilemanya bapak-bapak itu adalah ketika mereka tidak yakin dengan konsep rezeki, dan akhirnya hilang rasa tawakal di hatinya dan di dadanya, sampai rela mengambil yang haram ketika dia menutupi kebutuhan keluarganya. Padahal ketika dia sudah menjumput yang haram, antara apa yang dia dapatkan dengan kerusakan yang dia hadirkan kepada keluarga itu tidak seimbang. Kerusakannya itu lebih fatal daripada kebaikan yang dia peroleh ketika dia mengambil yang haram itu. Ini ada sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh seorang masyayikh besar. Ada seorang syekh besar. Ada seorang syekh besar itu mengatakan ya, bahwasanya ada seseorang itu yang kemudian terpleset di dalam sumur ya. Ada orang yang kemudian terpleset di dalam sumur. Ketika dia terpleset di dalam sumur itu, maka dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, dan dia memanggil-manggil orang itu untuk kemudian supaya diselamatkan. Maka kemudian akhirnya ada orang yang datang, dan orang yang datang itu menyelamatkan beliau dari dalam sumur itu, ditarik kemudian ke atas, selamat. Setelah sampai di atas, maka kemudian dia diberikan minum 1 gelas untuk kemudian menetralisir perasaannya ketika dia habis jatuh dari sumur itu. Kemudian yang menyelamatkan dia bertanya, tadi kok bisa itu kejegur sumur, kenapa? Kemudian dia akhirnya mencoba mengingat kembali bagaimana tadi bisa kepleset dan kecebur sumur. Kemudian dia menghampiri dan mendekati bibir sumur, dan ketika dia mendekati bibir sumur kepleset lagi, dan akhirnya jatuh ke sumur kedua kalinya. Yang kedua kalinya langsung meninggal dunia di dalam lubang sumur itu. Maka ketika kejadian itu terdengar oleh seorang alim, maka alim itu berkata, ya Allah, jadi ternyata saya menyelamatkan dia dari dalam sumur itu hanya satu, supaya kemudian saya memberikan rezekinya 1 gelas air. Ketika rezeki 1 gelas air sudah saya berikan kepadanya, sempurna semua rezekinya, baru kemudian terpleset kembali dan baru meninggal dunia. Nah itu. Makanya sampai-sampai Rasulullah kan menyampaikan kepada kita, la yastawiya ahadun, la yamuta ahadun. Tidak akan pernah dimatikan seseorang itu ketika dia diwafatkan sampai Allah sempurnakan kepadanya itu rezeki, yaitu rezeki yang harusnya dia dapatkan. Jadi kalau kemudian orang itu belum sempurna rezekinya, maka sesungguhnya tidak akan pernah dimatikan oleh Allah. Kalau rezeki suami ibu itu adalah 2 miliar, Allah tidak akan pernah mematikan suami kita sampai suami kita mendapatkan 2 miliar, baru kemudian kita diwafat, baru suami kita akan diwafatkan.
Orang ketika paham tentang konsep takdir yang semacam itu, itulah yang akan menjadikan hidupnya itu akan tenang. Dan tidak ada lagi fenomena orang itu menggampangkan untuk mengambil yang haram ketika dia sadar sesungguhnya semua takarannya itu telah ditentukan oleh Allah. Kita kalau kemudian sampai mengambil yang haram, kita sampai mengambil yang haram maka kemudian kita contoh kasus mendapatkan 100 juta. Kalau memang itu rezeki kita 100 juta, maka tidak usah menempuh dengan cara haram pun sebenarnya 100 juta itu akan sampai kepada kita. Dengan berbagai macam cara yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau 100 juta itu bukan milik kita, walaupun kita nempuh dengan cara yang haram, 100 juta itu akan hilang dalam kehidupan kita, dan 100 juta itulah yang akan menjadikan 100 juta itulah yang hilang. Dan akan hilang dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah, walaupun sebelumnya kita telah memperolehnya dengan cara yang haram. Makanya keimanan kepada rezeki itu merupakan salah satu perkara yang kita kagumi kepada kehidupan anak-anak. Makanya sampai-sampai ada seorang ulama yang bernama Makhul. Makhul itu berkata, Makhul itu mengatakan, kalau ada orang ketika dia dewasa kok masih mengkhawatirkan rezeki, maka perhatikanlah dulu ketika dia itu di dalam perut ibunya. Maka sesungguhnya rezeki Makhul, kata Makhul, rezeki anak ketika dalam perut ibunya itu datang dari perkara yang tidak pernah dibayangkan manusia. Dari mana? Dari jalur siklus bulanan ibunya yang biasanya ngalir setiap bulannya, ditutup oleh Allah ketika dia hamil, kemudian dijadikan penggantinya tetesan darah kotor itu menjadi saripati yang diserap oleh anaknya ketika anaknya berada dalam rahim ibunya. Tenang atau tidak tenang rahim itu? Tenang. Tidak ada rahim itu gelisah, tidak ada. Di USG kemudian dokternya ngomong, ini kelihatannya gelisah, Bu, memikirkan menu hari ini apa. Tidak pernah. Makanya sampai ketika keluar, maka dia sempat menangis, istahala sharikhan. Dia sempat ketika lahir nangis sebentar. Ketika nangis sebentar, maka kenapa dia nangis? Makhul berkata, li istingkari makanihil jadid, karena dia mengingkari tempat yang baru. Dia nangis sebentar, tapi setelah itu diambil oleh ibunya, didekapkan kepada dada ibunya, kemudian dia menyusu kepada ibunya, tenang lagi, tangisannya hilang setelah dia menghirup air susu ibunya. Sampai dia jalan, sampai dia mulai melatih berbicara, maka dia tetap berada dalam konsep imannya kepada rezeki itu sempurna. Makanya Suyuti sampai mengatakan, kalau kita melihat anak-anak hari ini main-main, minta permen, minta cilok, itu pada dasarnya menggambarkan konsep dia kepada tawakal rezekinya itu kuat banget. Dan itu kalah dengan kita. Kita sering sekali merasa khawatir terhadap rezeki kita, terutama ketika suami kita berada pada perusahaan-perusahaan yang sudah mulai banyak memangkas karyawannya karena kondisi resesi. Kita kemudian khawatir banget. Padahal anak-anak sudah mengajarkan kita tenang, bahwasanya kehidupan kita dan rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah dan tidak pernah dimatikan kita sampai kemudian rezeki yang harusnya kita dapatkan kita peroleh. Mengimani ini bukan perkara yang gampang. Orang yang ikut taklim aja belum tentu mampu menerjemahkan dalam kehidupan, karena memang banyak di antara kita selalu dibayang-bayangi dengan rasa khawatir terhadap masalah rezeki. Riba, kenapa hari ini menjamah setiap lini kehidupan kita? Itu salah satunya karena kita tidak yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Ibu dan saya kok tidak sabar menunggu keputusan takdir untuk memiliki barang, ketika kita sudah dijanjikan oleh Allah, kalau kamu punya mobil pasti punya mobil. Tetapi ketika kita tidak yakin kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang terjadi? Kita nempuh dengan cara riba, dengan cara yang haram, merasa dengan itu akan kita mendapatkan barang yang kita mau. Padahal kalaupun itu barang milik kita, walaupun kita tidak nempuh dengan cara riba, itu pun akan datang dalam kehidupan kita. Sama ini. Makanya kalau kita mendidik anak-anak, sama, didiklah anak kita dengan perkara yang mana kita merasa yakin anak kita itu tidak akan pernah kekurangan terhadap konsep rezekinya. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak Allah perintahkan dalam kehidupan kita ketika mendidik anak. Hari ini banyak orang tua itu melaksanakan perkara, meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah
dan melaksanakan perkara yang Allah tidak perintahkan. Apa itu, Ustaz? Jadi gini, banyak orang tua hari ini itu justru meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Mendidik anak kita supaya anak kita terjaga dari api neraka. Itu kewajiban orang tua kepada anak. Tetapi kemudian anak kita, ternyata kemudian kita malah tidak didik anak kita supaya terjaga dari api neraka. Tapi justru sebaliknya, kita melakukan sesuatu yang Allah tidak perintahkan. Apa itu? Masalah rezeki anak. Jadi kalau sudah bicara tentang rezeki anak, malah kita memikirkan. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan ayah dan bundanya sang anak untuk memikirkan tentang rezeki sang anak. Dan itulah yang menjadi perkara yang justru ironis. Banyak perkara yang sifatnya bukan menjadi kebaikan, tetapi justru malah kemudian sering kita lakukan. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita memahami konsep memahami rezeki itu merupakan perkara yang penting. Dan itulah yang akan menjadikan kehidupan kita tenang, layaknya anak-anak. Karena sesungguhnya anak-anak itu menjadi istimewa ketika anak-anak itu mereka selalu tawakal terhadap konsep rezekinya dan mereka tidak pernah khawatir terhadap konsep rezekinya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin saya pernah menyampaikan ya, ada salah satu kisah nyata bagaimana kemudian salah satu orang yang meninggalkan pekerjaan yang haram ketika dia mendapatkan pelajaran besar dalam kehidupan, dalam kematian bapaknya. Bapaknya sakit koma, kemudian bapaknya sakit koma. Lalu kemudian dia menunggu bapaknya. Lalu kemudian setiap waktu ditunggu bapaknya dalam keadaan koma. Dan beliau bergelut dengan profesi yang difatwakan para ulama adalah profesi yang haram. Tiba-tiba ketika bapaknya sadar, bapaknya itu kemudian meminta cuma satu, mintanya es krim, satu contong, es krim satu contong. Maka dia bergegas nemuin dokter, ngomong sama dokter, dok boleh nggak dikasih es krim? Boleh, kasih saja es krim. Karena sang dokter tahu bagaimana kondisi pasiennya. Dikasih es krim satu contong. Setelah dikasih es krim satu contong, apa yang terjadi? Kemudian bapaknya melemah kembali, koma kembali, dan akhirnya meninggal dunia. Disitulah anaknya kemudian bertaubat dan berkata, kalaulah rezeki bapak saya yang terakhir itu es krim, dan ternyata ketika Allah pengen menyempurnakan es krim itu, Allah membangunkan dulu ayah saya dari koma, sampai rezeki es krim itu dimakan sama ayah saya secara sempurna, baru ayah saya diwafatkan setelah makan es krim, berarti saya tidak perlu khawatir. Kalau memang rezeki saya itu 1M, pasti Allah akan berikan sesuai dengan ikhtiar yang saya kerjakan. Dan kalau memang 1M bukan milik saya, walaupun saya berikhtiar pun, maka Allah pun tidak memberikan itu. Dan akhirnya dia yakin, dia tinggalkan profesi yang haram, dan akhirnya dia berganti dengan profesi yang halal, dan dia sering berbagi bagaimana keyakinannya ketika meninggalkan profesi yang haram itu. Nah, disitulah kita memahami, berarti kita belajar sifatnya anak yang pertama, yang mana kalau kita memiliki sifat anak itu, pasti kita bisa menjadi wali, yaitu adalah anak ketika anak itu memiliki sifat yang khas. Sifat khasnya anak-anak itu apa? Anak-anak itu tenang, tidak pernah merisaukan masalah rezeki, tidak pernah peduli tentang rezeki, karena anak itu punya konsep tawakal yang sempurna kepada Rabb-nya ketika dia menjalani hidupnya dengan bermain dan tidak pernah memikirkan beban hidup yang berlebihan, karena tawakal itu hadir di hatinya. Insya Allah ya, makanya jadi anak itu enak betul. Kadang-kadang kan kita suka mikir, ya Allah enak jadi anak-anak kembali, pagi-pagi main kelereng, pulang, kemudian mandi, makan, tidur, sore keluar lagi, main petak umpet, pulang lagi sholat maghrib, terus kayak gitu. Tapi ternyata Imam Suyuti mengatakan satu, sifatnya anak yang ternyata kalau kita memiliki sifat itu, maka sesungguhnya kita akan menjadi wali besar di hadapan Allah, disebabkan sifat istimewa itu kita miliki ketika dewasa. Sifat yang pertama, kehidupan anak yang menjadikan kita bisa tenang hidupnya ketika dewasa, yaitu anak-anak tidak pernah memperdulikan tentang masalah rezeki. Jadilah orang ketika sudah bicara masalah dunia secukupnya, sekedarnya,
tidak perlu berlebihan sampai kemudian mengorbankan akhiratnya. Makanya maaf kalau ada orang yang sering berkata dunia dan akhirat itu seimbang. Salah. Dunia dan akhirat itu tidak pernah seimbang, karena akhirat itu lebih mulia dan lebih awet daripada urusan dunia. Siapapun yang mendapatkan akhirat pasti dapat dunia. Layaknya orang ketika dia membeli Alphard pasti bisa membeli motor, tapi orang yang membeli motor belum tentu bisa membeli Alphard. Makanya kalau masalah rezeki memang latihannya berat, tapi itulah yang kita harus pahami. Latihan belajar dari anak kecil. Anak kecil itu selalu tenang kalau sudah bicara tentang rezeki. Dan ingat, rezeki itu takarannya sudah ditentukan oleh Allah. Yang lapang itu ujian, yang sempit itu juga ujian. Jadi tidak boleh bagi kita mengatakan yang lapang itu nikmat, yang sempit itu ujian. Enggak, lapang itu ujian, sempit itu juga ujian. Dan takarannya Allah yang menentukan, dan Allah tidak pernah menentukan takaran yang salah ketika menetapkan rezeki bagi kehidupan hambanya. Makanya sampai kita mendapatinya, ada kisah nyata ini. Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin aja gagal miskin, padahal pengen miskin. Saya mau baca dalam kitab sirah itu. Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin, nggak bisa miskin. Makanya beliau ketika habis mendengar sabda Rasulullah bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu masuk neraka itu nanti kemudian terjatuh agak lambat, maka dikatakan kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Karena Abdurrahman bin Auf mempertanggungjawabkan hartanya yang begitu banyak untuk dihisap. Abdurrahman bin Auf itu ketakutan, ya Allah, kalau kayak gitu lebih baik saya miskin aja daripada nanti saya terjatuh ketika memasuki surga. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu meminta kepada Allah, ya Allah, miskinkan saya ya Allah. Masya Allah, doa yang tidak mungkin diucapkan kita. Maka kemudian miskinkan saya ya Allah. Dan ternyata kemudian betul-betul setelah beliau berdoa meminta miskin, Abdurrahman bin Auf itu pun itu sampai kemudian mencari kesempatan bagaimana dia bisa jadi miskin. Tiba-tiba dia melihat kesempatan dan celah. Ada orang yang sedang kemudian menjual kurma busuk. Ya, ada kurma tertentu yang busuk, yang harganya jatuh. Maka Abdurrahman bin Auf bergegas, senang dia mendapatkan berita itu dan informasi itu. Wah, inilah caranya saya untuk jadi miskin. Lalu kemudian dia datangi orang itu yang jual kurma busuk, dibeli semuanya. Orang itu yastagrib, orang itu merasa asing, kok bisa kurma busuk itu kok dibeli. Ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu beli kurma busuk? Supaya jadi miskin dengan cara yang syar'i. Masya Allah. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu merasa bahwasanya setelah itu dia miskin. Lalu kemudian setelah itu kemudian kurmanya ditaruh di gudangnya, dia berharap bentar lagi busuk, betul-betul busuk dan tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimanfaatkan. Baru saja dia naruh di gudangnya, tiba-tiba ada sebuah delegasi dari kerajaan Yaman masuk ke kota Madinah, membuat pengumuman, raja kami sakit. Dan ada salah satu pengobatan di Yaman, pengobatan tradisional dan kuno, yaitu adalah obat dengan menggunakan kurma busuk. Dan spesifikasi kurmanya ini. Siapa yang jual kurma busuk? Orang langsung mengarahkan dan mengatakan yang jual kurma busuk itu Abdurrahman bin Auf. Datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, belum ngomong sudah ditawar 10 kali lipat dari harga yang dibayarkan Abdurrahman bin Auf. Pengen miskin gagal. Jadi di situ kita mendapati itulah takaran takdir, dan kita tidak pernah tahu takaran takdir kita itu seberapa. Allah cuma memerintahkan kita berikhtiar semampunya. Ada yang dimampukan, ada yang tidak dimampukan. Makanya kalau kita melihat ada teman kita jualan sesuatu pasti untungnya banyak. Nah, itulah ketentuan takdir yang Allah berikan kepadanya. Ada yang kemudian teman kita sholih, tapi kalau jualan rugi terus, ya memang begitu. Karena tidak semua orang sholih diberikan kemampuan untuk mendapatkan dunia. Dan itu tergantung kepada apa yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah.
Makanya kalau kita paham ini dari berbagai macam sisi, itulah yang menjadikan kita tenang hidupnya. Kalau kita mempertahankan sifat kita dari kecil dulu, dan sifat dari kecil yang membuat kita menjadi wali ketika dewasa, yaitu adalah tenang, tidak memperhatikan rezeki, karena kita tahu Allah sudah mengaturnya dengan yang terindah. Kita tinggal berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita harus paham, orang yang dikasih rezeki bukan tanda Allah senang, dan orang yang disempitkan rezeki bukan tanda Allah benci. Dan Allah sudah ngingetin kita di dalam surat Al-Fajr. Fa'amaman utiyaki. Dalam surat Al-Fajr Allah kemudian menyampaikan, barang siapa yang kemudian diberikan oleh Allah yaitu harta yang banyak manusia itu yang langsung mengatakan Allah itu sedang mencintai kita. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-15 dan 16. Kita baca dulu sebentar. Di dalam surat yang ke-15 Allah menyampaikan, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Dalam surat Al-Fajr 15 dan 16 Allah itu mengkoreksi pandangan kebanyakan dari kita. Banyak manusia itu kalau mereka itu diberikan harta yang banyak, mereka mengatakan Allah itu sedang sayang sama kita. Dan ketika mereka disempitkan rezekinya oleh Allah, banyak manusia itu yang berkata Allah itu sedang menghinakan kita. Allah lalu mengatakan pada ayat yang ke-17, kalla, Allah tidak pernah gitu. Allah lapangkan bukan tanda sayang, Allah sempitkan bukan tanda benci. Supaya nanti kita jangan mikir kalau tiba-tiba rezekinya seret, kadang-kadang istri dan suami langsung bermusyawarah, kita dosa apa ya Pak, kok kemudian rezeki kita susah. Padahal kalau kemudian seretnya rezeki kita karena dosa, berarti para sahabat itu dosanya banyak. Lawang mereka itu mayoritasnya seret kok rezekinya. Nah disitulah kita paham, supaya kita jangan sampai menganggap lapangnya rezeki kita dan pintu rezeki kita yang banyak itu tanda nikmat. Dan jangan sampai pula kalau disempitkan rezeki kita, sesungguhnya kita berarti sedang diuji dan dibenci oleh Allah. Kala, Allah tidak pernah semacam itu. Makanya ketika kita membenarkan cara pandang kita tentang masalah itu, itulah yang menjadikan kita tenang, kita paham. Kita pingin kayak anak-anak. Karena ada sifat anak-anak yang kita remehkan, tetapi sifat itu apabila kita bawa sampai dewasa, sifat itu yang membuat ketenangan kita dalam hidup. Sifat anak-anak yang pertama yang membuat kita tenang ketika dewasa, ketika kita masih mempertahankan sifat itu, satu, la yahtamuna birrizqi. Sifat itu adalah mereka tidak pernah peduli tentang rezeki. Masya Allah. Jadi anak-anak yang sering kita remehkan, sering kita kemudian anggap pengetahuan mereka tidak penting, maka perhatikan sifat anak-anak yang pertama, yaitu adalah anak-anak itu adalah orang yang tidak pernah memperdulikan rezeki. Dan itulah yang menjadikan kehidupan anak-anak kita menjadi tenang dalam hidupnya, ketika mereka tawakal yang penuh kepada Allah dalam setiap urusan hidupnya, dan tidak pernah merasa risau terhadap konsep rezeki, karena mereka punya rasa tawakal yang besar kepada Rabb-nya. Makanya Masya Allah enak anak-anak itu, tenang gitu ya, makan di warung minta nambah gitu, padahal bapaknya sudah ketir-ketir cukup enggak uangnya. Karena itulah ketenangan dan tawakalnya seorang anak-anak. Yang kedua, kata Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti kemudian menyampaikan sifat anak-anak yang kedua, yang apabila kita bawa sampai dewasa, itu menjadikan kita itu kemudian tenang hidupnya ketika membawa sifat anak-anak itu sampai kita dewasa. Yang pertama tadi adalah tidak perhatian sama rezeki. Yang kedua, la yashkuna min khaliqihim idza maridu. Yang kedua, sifat anak-anak yang apabila kita bawa sampai kita dewasa akan menjadikan kita tenang dalam hidupnya. Sifat yang kedua itu apa? Anak-anak itu tidak pernah mengeluh kepada Allah kalau sakit. Coba lihat anak-anak. Anak-anak ada nggak yang ngeluh kepada Allah ketika mereka ditimpa sakit? Diem Pak, nangis. Paling maksimal dia nangis. Paling maksimal mungkin dia jambak ibunya.
ketika tangisannya tidak menghilangkan rasa sakit. Tapi ada nggak anak-anak yang kemudian mereka ketika sakit kemudian berkata, kenapa ya Allah? Tidak pernah ada. Dan mereka tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Walaupun anak-anak itu mungkin tidak sempurna di dalam sholatnya, Imam Suyuti berkata, anak-anak itu istimewa kalau mereka sakit. Ketika mereka sakit, mereka menjadi makhluk yang paling husnudzon kepada Allah dan tidak pernah menyalahkan Allah. Kenapa dia diberikan sakit yang semacam itu? Pelampiasan yang dilakukan oleh sang anak hanyalah menangis dan tidak lebih daripada menangis. Ya. Makanya Masya Allah. Makanya orang dewasa, kita mendapati diri kita ketika dewasa, walaupun dulunya ketika kita kecil selalu kita tidak pernah berkeluh kesah kepada Allah ketika kita sakit, tapi justru ketika kita dewasa, sudah balik, sudah mengkaji kitab, sudah mengkaji sunnah, malah kadang-kadang kita suka mencela kepada Allah ketika kita diberikan sesuatu penyakit oleh Allah, ketika takdir tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu. Berapa banyak kita mendapati kalau kita sudah sakit yang mencela takdir itu. Kenapa saya Allah yang sakit? Itu harusnya preman tuh yang di perempatan jalan yang tidak pernah ngaji. Saya ngaji kemana-mana saya datengin kok malah sakit. Malah banyak orang yang kemudian mereka ketika dewasa menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Padahal anak-anak tidak pernah mereka ketika sakit itu mereka menyalahkan Rabbnya. Makanya kita harus paham ini. Karena kita harus mengerti, orang yang ahli ibadah itu ternyata belum tentu menjadi orang yang paling bersih untuk berhusnudzon kepada takdirnya Allah. Karena ternyata di panggung sejarah kita menemukan banyak orang-orang yang mereka itu ahli ibadah, tapi ternyata belum tentu dia menjadi orang yang paling husnudzon terhadap takdir, walaupun dia menjadi orang yang ahli ibadah. Sampaikan dua kisah supaya kita paham. Yang pertama, kisah yang disampaikan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu pernah mendapati ada seorang bapak-bapak yang dia suka perhatikan, sholatnya itu selalu di shaf yang pertama. Tapi ketika dia diberikan sakit oleh Allah, ketika dia diberikan cobaan oleh Allah, anaknya meninggal dunia, maka orang itu langsung kemudian menggugat takdir dan berkata, kenapa engkau wafatkan anakku ya Allah, padahal aku adalah hamba yang selalu senantiasa taat kepadamu. Insya Allah. Makanya sampai Imam Ibnu Jauzi itu berkata, ahli ibadah itu belum tentu dia berprasangka yang baik kepada Allah. Dan itu pernah terjadi dalam kisah nyata yang disampaikan bapak saya. Bapak saya cerita tentang seorang dai, temannya beliau, mendapatkan cobaan yang lumayan berat. Anak yang pertama buta, anak yang kedua buta, anak yang ketiga buta, sampai anak yang keempat buta, Pak. Maka ketika beliau seorang dai, ketika diuji oleh Allah, anak yang pertama buta, yang kedua buta, yang ketiga buta, yang keempat buta, apa yang dilakukan olehnya? Dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan dakwah, dia kemudian tidak mau khutbah, tidak menyampaikan pelajaran di pondok, bahkan tidak melaksanakan sholat. Bahkan dalam beberapa kejadian, kata bapak saya, dia sempat mendatangi beberapa kantong-kantong jamaah yang pernah dia ajarin dulu ketika dia ngajar, dan dia berkata, kalian itu berdoanya kepada siapa sih? Dijawab sama murid-murid dan jamaahnya dulu, ya kepada Allah. Allah itu tidak ada. Lawang saya minta satu saja minta anak. Satu anak saya yang normal bisa melihat. Allah tidak pernah memberikan anak itu sampai anak saya empat-empatnya buta. Adalah saya bu dan bapak saya kenal dua anaknya di antara empat anaknya itu baik, tapi orang tuanya cenderung akhirnya sudah murtad sampai meninggal dunia. Di situ kita mendapati ternyata kita menjumpai anak-anak itu ternyata istimewa. Kalau mereka sedang mendapatkan cobaan dari Allah, tidak pernah anak-anak itu mengeluh kepada Allah. Tidak pernah menyalahkan ketentuan ketika ketentuan takdir itu berlaku kepadanya. Ya, saya kemarin sempat ada seorang jamaah saya, anaknya kena leukemia semakin parah. Ya tidak pernah itu kemudian menyalahkan Allah, cuma paling-paling nangis, cuma paling-paling bilang abi sakit, umi pengen muntah, sampai meninggal dunia.
Kenapa? Karena ternyata hatinya anak kecil itu bersih ketika dia itu memandang Rabbnya. Saking bersihnya ketika mereka diberikan sakit, anak-anak itu tidak pernah mengeluh kepada Allah sebagai pencipta yang telah memberikan rasa sakit itu. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita berusaha. Ini kalau kita sebagai orang mukmin, kalau tiba-tiba ada episode kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita tidak pernah tahu loh kapan kemudian episode kita itu datang tidak sesuai dengan harapan kita, fahami, husnudonlah kepada Allah sebagaimana anak-anak kecil itu husnudon kepada Allah ketika mereka diberikan sakit oleh Allah. Yang namanya sakit Allah yang menentukan. Angin dalam kehidupan tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Makanya setidaknya ada beberapa poin yang kita pahami kalau kemudian kita sudah bicara takdir itu. Poin-poin ini sering dilupakan manusia ketika mereka mendapatkan takdir-takdir yang berat dan sulit. Memang gampang ngomongnya tapi memang susah pengamalannya. Ada poin-poin yang penting ketika kita nanti ditakdirkan sakit. Karena sakit itu atau cobaan-cobaan yang berat itu tidak hanya berlaku kepada kita dewasa, bahkan kepada anak-anak pun ternyata mereka tidak sedikit banyak yang mendapatkan cobaan-cobaan yang berat. Kita bisa bayangkan ya, leukemia saya mendapati disuntik berkali-kali, kemudian bagaimana tubuhnya diinfus dengan darah dan transfusi darah. Insya Allah. Maka ada beberapa poin yang harus kita pahami supaya kita bisa menempatkan diri kita kayak anak kecil yang tidak pernah berprasangka kecuali kebaikan kepada penciptanya walaupun diberikan sakit. Apa itu? Pertama, pahami bahwasanya kita ini hamba. Jadi memahami yang pertama, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah dengan cobaan yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita rencanakan, yang pertama, bayangkanlah dan pikirkanlah bahwasanya kita ini abdun. Abdun itu artinya apa sih? Budak. Dan Allah itu khalik, Allah itu pencipta. Kalau kita paham bahwasanya kita ini abdun dan Allah itu pencipta, maaf, makanya kemudian kita harus paham apapun yang Allah lakukan dalam kehidupan kita itu haknya Allah. Allah itu Rabb dan kita ini abdun. Jangan menjadi budak tetapi mentalnya majikan. Nah itu yang bahaya. Kalau kita menjadi budak tetapi mentalnya itu mental majikan, nah itu yang menjadikan kita suka menggugat takdir kepada Allah. Kenapa Allah itu memberikan sakit dan kenapa Allah memberikan cobaan semacam ini kepada kita? Kapan? Kalau kita lupa bahwasanya diri kita itu budak di hadapan Allah. Padahal kita sudah diingetin berkali-kali, manusia itu abdun. Abdun itu apa sih? Sesuatu yang diinjek-injek itu namanya abdun. Dan ketika kita sudah sepakat bahwasanya diri kita itu abdun, ya sudah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu haknya Allah. Dan kita tidak punya sikap kecuali ridho. Karena budak itu selalu ridho kepada apa yang diberikan oleh majikannya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita ini abdun, tetapi kemudian mentalnya mental majikan. Akhirnya apa? Kalau diberikan sakit dan cobaan yang berat, akhirnya kita menggugat takdir. Kenapa? Mentalnya majikan. Padahal kita tidak pernah menjadi majikan di hadapan Allah. Makanya kalau yang kita pingin tiba-tiba hari ini tersapa dengan episode berat, takdir tidak sesuai dengan harapan kita, pahami yang pertama, Allah yang berhak dan kita tidak berhak. Allah yang ngatur dan kita hambanya. Makanya kita selalu membaca Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku miliknya Allah. Kalau kita mengatakan hidup dan matiku miliknya Allah, berarti semuanya Allah yang ngatur. Jangan menjadi budak tapi mentalnya mental majikan. Karena kita tidak pernah menjadi majikan. Allah yang menciptakan, Allah lah yang khalik, dan kita hanyalah abdun. Abdun itu nurutin apa yang ditentukan oleh yang menciptakan. Yang kedua, supaya kemudian kita memahami dan kita lapang hatinya ketika kita memahami tentang ketentuan takdirnya Allah, supaya kita kayak anak kecil yang tidak pernah menggugat takdirnya Allah. Yang kedua itu apa? Sesungguhnya
Allah yang kemudian menentukan. Jangan ditanya kenapa Allah melakukan itu dan melakukan ini. Karena apa? Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi kitalah yang ditanya. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-27, Allah menyampaikan dalam surat Al-Anbiya 27, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi manusialah yang akan ditanya kenapa dia melakukan dan kenapa dia memperbuat itu. Jadi artinya kalau sudah bicara tentang takdirnya Allah, jangan nanya kenapa ya Allah. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk bertanya itu kepada Rabb yang telah menciptakan semua kehidupan untuk kehidupan kita? Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah ditanya. Allah itu mustahil salah, Allah itu mustahil khilaf, Allah itu mustahil batil. Karena Allah itu mustahil salah, apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak mungkin salah. Makanya tidak usah banyak nanya. Ya. Makanya sebagaimana kemudian kadang-kadang kita itu mencoba memahami ya, ada kadang-kadang sesuatu yang kita pandang buruk tapi bisa jadi itu tidak buruk di hadapan orang lain. Makanya kalau kita sudah mengimani kepada takdir Allah, maka yang kedua yang harus kita pahami tentang takdir itu apa? Allah yang menentukan dan kita tidak diperkenankan untuk banyak nanya sama Allah. Lah office boy aja nggak banyak nanya sama manajer kok. Ada nggak office boy nanya sama manajer, Pak, kenapa sih kantornya di Sudirman? Kan jauh, Pak. Kalau di Bantar Gebang kan enak, dekat dengan rumah saya. Manajernya gampang ngomong, ya sudah, mulai besok nggak usah kerja ya. Selesai. Ternyata office boy saja kalau disuruh ngomong kepada manajer itu, Masya Allah, sungkan betul. Lu kita kadang-kadang suka nanya-nanya sama Allah. Kenapa ya Allah, kenapa ya Allah? Padahal kita sepakat Allah itu tidak mungkin salah. Ilmunya Allah itu meliputi semua perkara. Sampai daun yang jatuh, di mana jatuhnya, kemudian kapan jatuhnya, dan penyebab jatuhnya itu apa, Allah itu ngerti. Dan Allah tidak mungkin salah dalam hitungannya. Kalau Allah itu tidak mungkin salah dalam hitungannya, berarti kita yakin dan tidak perlu banyak bertanya. Saya punya kisah nyata ini, Pak dan Ibu. Saya pernah Ramadan tahun lalu diundang sebuah perusahaan besar. Katanya si pemiliknya itu salah satu konglomerat nomor berapa, saya tidak ngerti lah. Diwanti-wanti sama kemudian pengurus dan panitia kegiatannya Ramadan. Nanti jam 5 on time ya Ustaz datang. Iya, insya Allah. Jangan telat Ustaz. Iya, insya Allah. Akhirnya sebelum jam 5 saya on time datang ke kantornya sesuai dengan yang telah ditentukan. Jam 5 saya sudah datang sebelumnya. Kemudian dibacain rundown acaranya. Nanti jam 5 ngisi Ustaz sampai setengah 6. Nanti ownernya akan ngobrol-ngobrol dengan antum karena dia pengen ngobrol-ngobrol. Dia kenal dengan antum karena sering melihat. Iya, insya Allah. Kemudian ngobrolnya sampai setengah 6 lebih 10 Ustaz. Iya. Ada pertanyaan 1 sampai jam 10. Sampai jam 6 kurang seperempat adzan maghrib buka puasa. Siap? Saya setujui. Ternyata sampai jam 5 ownernya belum datang. Jam 5 seperempat ownernya belum nongol. Setengah 6 ownernya juga belum hadir. Padahal sudah setengah 6 maghrib. Jam 6 kurang seperempat. Setengah 6 ternyata baru datang. Setengah 6 lebih 5 baru datang. Sudah, panitia ngomong, nanti Ustaz 5 menit aja ya. Waduh, 5 menit, 2 jam aja kurang nih 5 menit. Kemudian saya ngomong 5 menit itu ngomong apa? Ya sudah, saya ngomong ini selesai. Ownernya ke depan. Kemudian ketika ke depan sudah ngobrol adzan maghrib. Tapi yang membuat saya mengambil pelajaran besar itu apa? Ada 150 karyawan terpilihnya yang mengikuti acara bersama ownernya itu. Tidak ada itu satupun di antara karyawannya itu yang nanya-nanya sama ownernya, Pak, kenapa sih telat Pak? Ya Allah Pak, harusnya kita acara itu jam 5 Pak. Bapak setengah 6 telat ya Pak. Kenapa bisa telat Pak? Harus prepare Pak sebelumnya. Tidak ada yang bertanya kayak gitu.
diem semuanya dan tidak ada yang nanya kenapa beliau telat. Saya cuma ngambil pelajaran. Loh, kalau sama owner saja banyak karyawan itu yang sungkan untuk nanya kenapa telat, karena kemudian khawatir pertanyaan itu akan membuat dia dipecat. Loh, kita sama Allah kok suka nanya kenapa ya Allah, kurangnya saya apa? Banyak. Sampai kemudian akhirnya kita mengeluh ketika kita diberikan sakit. Anak-anak kan enggak, Pak. Anak-anak itu bersih hatinya. Kalau diberikan sakit tidak pernah dia ngeluh kepada Allah. Tenang aja. Lihat anak yang kecil ini, ketawa-ketawa ini. Ini kalau sakit, pernah nggak dia menggugat Allah? Tidak pernah. Tuh hidupnya tenang. Bawa tas lebih gede dari badannya aja tenang. Dia tenang saja dalam hidupnya dia. Kalaupun sakit, tidak pernah menggugat takdir. Makanya betul kan kata Imam Suyuti, sesungguhnya orang itu ketika dia memiliki sifat anak-anak, 5 perkara yang dia bawa sampai dewasa, maka dia itu ketika dewasa akan tenang hidupnya dan akan menjadi walinya Allah di hadapan Allah. Kenapa? Saking mulianya kalau dia membawa 5 sifat anak-anak yang dia bawa sampai dewasa. Dan yang kedua itu apa? La yashkuna min khaliqihim idza maridu. Anak itu tidak pernah berkeluh kesah sama Allah kalau mereka sudah sakit. Makanya anak-anak itu apa? Tenang dalam hidupnya. Kalaupun sakit paling nangis, tapi tidak pernah menggugat takdir. Makanya Masya Allah, nanti kalau tiba-tiba kita ditakdirkan buruk, tiba-tiba kemudian usaha kita agak bangkrut dikit, mau ngomong kenapa? Ingat, anak aja gak ngomong kenapa kok. Sudah, kita ridho kepada takdirnya Allah. Itulah yang kedua. Itu yang kedua, sifat yang kedua, yang mana apabila sifat anak-anak itu kita bawa sampai kita dewasa, menjadikan kita tenang hidupnya, yaitu adalah anak kalau sakit tidak pernah mereka mengeluh kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa yaquluna ta'ama mustamiin. Yang ketiga kata Imam As-Suyuti, sifat anak-anak yang kedua yang apabila kita bawa sampai kita dewasa akan merubah kita menjadi orang yang paling besar ketenangannya dalam hidup, yaitu yang kedua, wa yaquluna ta'am mustamiin, yaitu adalah ketika dia makan, makannya itu bareng-bareng. Anak-anak itu kalau makan kan bareng-bareng, tenang dia, bareng-bareng sampai kemudian dia makannya sama-sama teman-teman, tidak pernah pilih-pilih, tidak pernah kemudian nampak sifat bakhilnya. Makan bareng-bareng martabak 1 dimakan berlima, itu anak-anak. Makanya sampai Imam As-Suyuti mengatakan wa yaquluna ta'ama mustamiin. Anak itu kalau sudah makan itu bareng-bareng dia, senang sama bareng-bareng sampai kemudian menumbuhkan ketenangan, dan itu merupakan salah satu barokah kita. Makanya barokahnya makan itu salah satunya ketika makan bareng-bareng. Makanya Rasulullah itu mengatakan orang yang makan bersama-sama itu menumbuhkan dan menimbulkan barokah yang lebih besar. Makanya makanan satu bisa makanan 2 bisa bertiga, makanan bertiga bisa berempat ketika dimakan secara bersama-sama. Dan ini termasuk salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena ternyata Rasulullah itu menjadi orang yang sering mencontohkan makan bareng-bareng. Jadi tidak identik dengan kelompok tertentu yang namanya makan bersama-sama, karena termasuk salah satu sunnah itu makan bersama-sama. Dan itu merupakan salah satu cara untuk mengkaitkan hati di antara orang yang beriman ketika mereka itu makan bersama-sama. Hari ini yang hilang dalam kehidupan orang dewasa, biasanya sungkan, malu ketika mereka makan bersama-sama. Padahal makan bersama-sama merupakan bagian dari sifat anak-anak yang ketika kita bawa dewasa, sifat itu menjadikan kita lebih mudah mencintai saudara kita ketika kita membiasakan diri untuk makan bersama-sama. Ya. Makanya Rasulullah dalam banyak kesempatan hadis-hadisnya bagaimana Rasulullah itu makan bareng-bareng dengan Ali, dengan Abu Bakar, dan banyak riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah itu menjaga kebersamaannya dengan para sahabat dengan makan bersama-sama. Al-Hujjah ini sekali-kali nasinya jangan nasi kotak terus, bareng-bareng sekalian pakai daun sekali-kali. Tapi tentunya ini merupakan bagian dari sifat yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti, anak-anak itu kalau sudah makan bareng-bareng tenang mereka. Makanya orang kalau sudah kemudian dewasa masih mengamalkan ini, maka Allah akan memberikan kecintaan yang besar ketika dia membiasakan hal yang semacam itu.
Itu yang ketiga. Kita singkatkan waktunya yang sudah mendekati maghrib. Kemudian yang keempat, sifat anak-anak yang keempat yang kemudian merupakan sifat yang apabila kita miliki ketika kita dewasa, yaitu adalah wa idza khafu jarat uyunuhum bidumu. Anak-anak itu kalau sudah takut sesuatu maka mereka paling cepat meneteskan air mata. Jadi anak-anak itu kemudian sifat mereka yang keempat yang menjadikan mereka istimewa, yaitu adalah anak-anak itu gampang sekali meneteskan air mata. Makanya kalau kemudian kita sudah dewasa gampang meneteskan air mata, sesungguhnya menetesnya air mata itu merupakan tanda keberkahan hati dan kelembutan hati kepada mata yang mudah meneteskan airnya. Jadi mata itu kalau sudah mudah meneteskan airnya itu merupakan tanda keimanan. Makanya kalau kemudian para ulama itu nyampaikan, apa tanda hati itu keras? Tanda hati apabila keras adalah hati itu susah menjadikan matanya itu meneteskan airnya. Makanya para sahabat dan para generasi pertama dalam Islam, kalau mereka tidak pernah meneteskan air mata itu dalam kesedihan. Bahkan kita harus paham kemuliaan air mata itu, Pak. Makanya kita harus mengerti. Rasulullah sampai berkata, Rasulullah sampai kemudian beliau itu mengatakan, ainani lam tamasuhuman nar. Ada dua air mata yang apabila menetes, maka dua air mata itu tidak akan pernah tersentuh dengan apinya neraka. Yang pertama, air mata yang menetes ketika dia takut kepada Allah. Yang kedua, air mata yang menetes ketika dia berjaga-jaga di perbatasan untuk menjaga wilayah itu dari serangan orang kafir. Makanya tanda keimanan itu salah satunya lewat air mata. Makanya para ulama dulu kalau mereka tidak pernah meneteskan air mata itu khawatir dan ketakutan. Sebab dosa itulah yang menjadikan kita susah meneteskan air matanya. Makanya saya akan sampaikan kisah yang Makhul kembali. Makhul itu ternyata Masya Allah, Makhul itu pernah beliau sholat berjamaah di satu masjid jami. Kemudian ada orang yang sholat di sampingnya, kemudian nangis-nangis di dalam sholatnya. Rukuknya nangis, sujudnya nangis. Kemudian Makhul itu berkata di dalam hatinya, innahu tasanu'an wari'aan. Dia nangisnya itu karena dibuat-buat dan riak. Kemudian itu hanya di batin, hanya kemudian dipikirkan dalam hati oleh Makhul dan tidak diucapkan. Pisah dari orang itu, kemudian pisah. Hari pertama, hari yang kedua, tiba-tiba air matanya Makhul ketika malam tidak mampu meneteskan air mata. Hari yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 sampai hampir 3 pekan berturut-turut tidak mampu meneteskan air mata. Sampai kemudian Makhul itu betul-betul sedih. Kenapa tiba-tiba air matanya tidak mampu netes? Kemudian Makhul itu berkata kepada dirinya sendiri, ini pasti ada dosa yang saya lakukan ini sampai air mata saya tidak menetes. Dipikirin satu persatu, apa ya kok tiba-tiba saya tidak bisa meneteskan air mata. Maka akhirnya dia ingat, ya Allah, saya pernah suudzon kepada orang ketika dia sholat di samping saya dalam kondisi menangis. Langsung dia balik ke masjid itu, dicari orang yang pernah nangis di sampingnya. Lama itu sampai ketemu. Setelah 1 bulan baru ketemu. Setelah hampir 1 bulan perpisahan mereka baru ketemu. Dan ketika ketemu dia langsung minta maaf karena dia telah berprasangka yang buruk kepada orang itu ketika menangis dalam rukuk dan sujudnya. Orang itu kemudian memaafkan Makhul. Dan apa yang terjadi? Makhul pulang malamnya tumpah air matanya seakan-akan selama 1 bulan yang tidak meneteskan air mata itu jebol dan akhirnya betul-betul menangis. Disitulah kita paham, para ulama menyampaikan susahnya air mata itu menetes itu disebabkan kerasnya hati dan banyaknya dosa. Makanya anak-anak adalah makhluk yang paling cepat gampang meneteskan air mata. Kalau kita membawa sifat itu sampai dewasa, begitu mudahnya air mata menetes, terutama ketika berada pada ketakutan kepada Allah, itulah contoh bagaimana itu akan menjadikan kita besar dalam iman dan kita layaknya wali di hadapan Allah ketika kita mudah meneteskan air ketika kita takut kepada Allah. Makanya orang yang kemudian diberikan satu musibah, cukuplah musibah itu ketika hati kita keras, dan implikasi dari hati yang keras adalah tidak meneteskan air mata walaupun dosanya begitu banyak dan tumpukan maksiatnya itu begitu banyak. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dengan sifat itu. Anak-anak takut dikit nangis, anak-anak takut dikit nangis, itu anak-anak.
Makanya Masya Allah, kalau kita masih membawa sifat itu sampai dewasa, berarti betul keimanan kita menjadi tinggi di hadapan Allah ketika kita nangis sebagaimana nangisnya kita di waktu kecil. Setiap merasa takut, nangis. Setiap merasa takut, nangis. Dan kita kalau takut sama Allah nangis, maka itulah air mata yang mengharamkan api neraka. Rasul sekali lagi bersabda, 2 air mata yang tidak pernah tersentuh dengan api neraka, yaitu air mata yang menetes karena takutnya kepada Allah, dan air mata yang takut disebabkan dia berjaga-jaga di wilayah kaum muslimin. Itulah yang keempat yang harus kita pahami. Kemudian yang keempat, wa idza takhasamu tasara'u ila sulhi. Kemudian sifat anak-anak itu yang kelima, kata Imam As-Suyuti, yang apabila kita amalkan dalam kehidupan itu menjadikan kita layaknya wali. Sifat yang kelima, idza takhasamu tasara'u ila sulhi. Anak-anak itu Pak, kalau kemudian mereka itu sudah bertengkar, cepat sekali mereka itu kemudian baikannya. Dia bertengkar, cepat baikan. Habis jambak-jambakan, habis itu ketawa-ketawa. Itu anak-anak. Makanya kata Imam As-Suyuti, kalau sifat ini dibawa sampai dewasa, inilah orang yang luar biasa. Dimana ketika mereka bertengkar, cepat sekali akhirnya berbaikan dan tidak memperhatikan ego. Makanya ketika kita menjadi orang yang sedang diberikan perselisihan, sedang ada gesekan, contohlah anak-anak yang ketika bertengkar, selesai, sudah. Dan kita harus paham, tidaklah orang yang bertengkar ketika mereka tidak saling memaafkan kecuali Allah menahan amalnya sampai mereka kemudian berdamai kembali. Dan inilah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya pertengkaran merupakan sifat fitrah muamalah dan interaksi sosial dalam hubungan manusia. Tapi sesungguhnya sifat anak yang kita contoh supaya kita mampu lakukan, anak-anak itu kalau sudah bertengkar gampang untuk kemudian mereka itu berbaikan. Cepatlah untuk berbaikan ketika kemudian kita sedang mengalami pertengkaran itu. Makanya salah satu perkara yang begitu baik yaitu adalah orang yang bertakwa itu orang yang memberikan maaf. Allah mensifati wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyampaikan orang yang bertakwa itu orang yang menahan marah, memberikan maaf, dan mereka itu berbuat baik. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ada sebuah kisah nyata, ada seorang salaful ummah itu bagaimana tingkat luar biasanya beliau dalam akhlak. Yaitu ketika anaknya lagi jalan, tiba-tiba ada budaknya itu membawa air panas, kepleset. Kemudian sebagian dari air panas itu mengguyur sebagian dari tubuh anaknya. Maka ulama ini marah besar. Mau marah sudah kelihatan matanya itu merah, dan kemudian tangannya sudah menggenggam dan mengkepalkan tangan. Karena apa? Anaknya sampai kesakitan ketika itu. Budaknya tahu bahwasanya majikannya ini adalah seorang ulama, dan dia tahu hari-harinya ulama ini kayak apa. Ketika dia sudah tahu, waduh, majikan saya marah, kemudian dia membacakan ayat wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu orang yang menahan marah. Masya Allah, dibacain ayat langsung itu. Kemudian kepalanya meluru, matanya kemudian sudah kembali sayu. Masya Allah. Orang marah dibacain ayat itu hilang. Orang dulu. Kalau kita hari ini marah dibacain ayat, tidak peduli. Kenapa? Tidak paham artinya apa. Ya. Wal kadhiminal ghaidha. Allah artinya apa? Tidak ngerti. Maka kemudian wal kadhiminal ghaidha. Kemudian setelah itu selesai? Belum. Wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu bukan hanya nahan marah, ngasih maaf kepada manusia. Kemudian majikan itu berkata, ya sudah aku maafkan, kamu pasti tidak sengaja kan. Masih dilanjutkan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Dan salah satu perbuatan baik itu apa? Membebaskan budak. Ya sudah, aku bebaskan kamu. Masya Allah, habis guyur anaknya. Tapi disitulah kita apa? Itulah orang yang solih. Kayak anak kecil kan, anak kecil itu kalau sudah baikan, yang asalnya tadi rebutan balon, jambak-jambakan, tapi setelah itu tuker-tukeran ciki dan citos bisa. Padahal sebelumnya itu tarik-tarikan rambut. Kalau kita kan enggak ngasih salam satu, yang satu enggak mau jawab, ya udah. Yang satunya enggak akan memberikan salam lagi itu selama-lamanya sampai mati salah satunya.
Karena kemudian kita punya tabiat yang sama, yang ngomong juga sama, yang dengar juga sama. Tabiatnya orang dewasa itu kalau bertengkar itu susah memaafkan. Tabiatnya anak kecil kalau mereka bertengkar gampang untuk memaafkan. Makanya sampai-sampai kan tadi Imam Suyuti kan ngomong pembahasan kita, 5 sifat yang apabila pada diri anak ketika kita tarik pada kehidupan kita ketika dewasa, itu yang akan menjadikan kita kayak wali kalau kita sampai bisa membawa 5 sifat itu sampai kita dewasa. Lah ironisnya 5 sifat itu sifat fitrah kita dulu ketika anak-anak, setelah balik hilang itu 5-5-nya. Dan harus dikembalikan lagi dengan ilmu. Makanya fungsinya kita ngingetin lagi, kita ternyata pernah punya masa indah di hadapan Allah. Bening kita Pak di hadapan Allah ketika sebelum balik. Kita kalau kemudian tidak pernah merhatikan rezeki, itu kita dulu sebelum balik. Kita orang yang tidak pernah mencela Allah ketika kita sakit. Orang yang mana ketika kalau makan bareng-bareng. Kemudian yang keempat yaitu adalah ketika kita dalam kondisi kalau takut cepat menangis air mata kita. Dan ketika bertengkar cepat kita menjadi baik. Ternyata sifat itu pernah semua kita miliki, kata Imam Suyuti. Semua anak pernah memiliki sifat itu. Tapi seiring ketika dia balik, disitulah cakar-cakarnya setan menjadikan dia lepas 5 sifat itu dalam hidupnya ketika dewasa. Fungsinya ilmu mengembalikan lagi apa yang telah diambil oleh setan dalam kehidupan kita. Dan jadilah 5 sifat itu supaya hadir kembali dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang tidak terlalu memikirkan dunia. Yang kedua, jangan mencela kalau sakit kepada Allah. Yang ketiga, biasakan makan bareng-bareng supaya nambah cinta. Kayak anak-anak itu makannya bareng-bareng. Yang keempat, gampanglah nangis. Latihlah menangis di hadapan Allah. Karena orang yang menangis itu memadamkan api neraka. Dan yang terakhir, anak-anak itu kalau bertengkar, mereka cepat kembali berbaikan. Tidak usah ngikutin ego dan yang lainnya. Ya kan? Coba suami istri kalau kemudian ngikutin ego, tidak habis-habisnya. Maka kemudian harus ada yang ngalah. Yang satu jadi api, yang satu jadi air. Semoga Allah memberikan keberkahan. Jadi inilah sifat yang kita bahas. Saya itu sampai bingung ketika ngasih judul. Judulnya apa ya? 5 sifat anak-anak yang menjadikan kita kayak wali. Panjang banget judulnya. Tapi ternyata pokoknya itulah perkara 5 hal. Hal 5 sifat istimewa anak-anak. Yang mana kalau kita mampu menghidupkan itu kembali, mampu menjadikan kita memiliki sifat itu kembali, berarti Allah akan memberikan kita kedudukan yang tinggi layaknya wali ketika kita berperilaku sebagaimana anak-anak ketika dulu kita kecil. Moga-moga sifat ini tidak hilang. Dengan kajian ilmu akhirnya mengembalikan sifat itu kembali. Kalau bertengkar, cepatlah berbaikan. Tidak usah memberikan rezeki, jangan mencela takdir, makanlah bareng-bareng. Dan banyaklah menangis ketika kita merasa takut kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Dan kita tadi bahas dalam kitabnya, kitab Al-Majalis, kitabnya Imam Suyuti. Jadi kalau kemudian punya kitab tersebut dibuka dan beliau membahas panjang lebar tentang 5 sifat anak-anak yang apabila dimiliki orang dewasa kita mendapatkannya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita buka dengan masih cukup tanya jawab? Beberapa pertanyaan. Satu aja pertanyaan atau 2 pertanyaan. Tafadhol, kalau ada yang ingin bertanya saya persilakan. Ada teman pengajian kita terlihat nampaknya dia seorang soleh dan orang dan baik, tapi dia mengatakan kalau dia susah untuk menangis. Bagaimana kalau kita mendapati ada teman kita, sahabat kita, jamaah kita, ternyata begitu susah bagi dia untuk menangis, maka hendaklah dia mengadakan muhasabah panjang. Karena memang kalau kita membaca dalam setiap riwayat-riwayat yang disampaikan Rasul, hati yang sehat itu adalah hati yang responnya gampang untuk meneteskan air mata ketika menangis. Ketika dia merasakan takut kepada dosa dan memikirkan maksiat yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Kalau ada seseorang yang merasa bahwasanya kita susah menangis, coba diperbanyak taubatnya dan istighfarnya. Bermuhasabah kembali, mungkin banyak dosa yang tidak dia sadari pernah dia torehkan. Ketika dia belum sempat bertobat dari dosa itu, itulah yang menghalangi air mata jatuh
menetes dan membasahi air mata kita. Karena jelas para ulama itu menyampaikan orang yang beriman adalah orang yang gampang menetes air matanya. Siapa orang yang paling banyak terenyuh ketika banyak menangis? Itu Rasulullah itu bahkan sholatnya saja sebagaimana air panas yang mendidih, karena banyaknya sesenggukan yang beliau rasakan ketika beliau itu sholat. Makanya boleh kita contoh dari apa yang tadi disampaikan Makhul. Makhul itu ketika susah menangis, dia kemudian merenung, apa ya dosa yang saya lakukan, satu persatu diurai sampai akhirnya ketemu. Ternyata dia pernah suudzon sama orang di sampingnya yang sholat. Ketika dia berprasangka orang ini riak, tapi ketika dia bertaubat, dia minta maaf, Allah kembalikan air mata yang biasanya menetes. Jadi kalau boleh saya memberikan masukan dan nasihat, moga-moga si jamaah itu muhasabah, kira-kira kesalahannya apa saja. Barakallahu fikum. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Tadi kan Ustaz memberikan contoh kita tidak boleh bertanya kepada Allah apa yang telah terjadi gitu ya, sampai kenapa saya. Tapi ada takdir buruk yang menimpa seseorang karena ia berbuat maksiat. Apakah itu kehendak Allah juga ya Ustaz? Apa itu? Apa? Ada takdir buruk kita berbuat maksiat. Apakah kita berbuat maksiat itu takdir dan itu kehendak Allah? Iya. Kita bisa berbuat maksiat itu. Iya. Ketika manusia itu berbuat maksiat itu sesungguhnya itu merupakan bagian dari apa yang dipilih manusia itu ketika dia berbuat maksiat. Allah sudah mengetahui siapa yang akan berbuat kebaikan dan siapa yang akan berbuat keburukan. Tapi sesungguhnya setiap manusia mereka diberikan kebebasan untuk memilih antara berbuat kebaikan ataukah berbuat keburukan. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada makhluknya sampai kemudian makhluknya terdolimi dengan apa yang Allah kehendaki. Allah tidak pernah mendolimi kehidupan makhluknya. Jadi kalau ada manusia yang berbuat maksiat, bukan karena Allah mendolimi orang itu sampai dia bermaksiat, tetapi dialah yang mendolimi dirinya sendiri ketika berbuat kemaksiatan itu. Jadi perbuatan kemaksiatan itu terlahir karena dia sendiri yang memilih takdir itu sampai kemudian dia mendapatkan keburukan dari maksiat yang dia lakukan. Makanya pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab, ada orang itu mencuri, kemudian akan dipotong tangannya, kemudian dia beralasan, jangan dipotong tangan saya. Loh kenapa? Karena saya mencuri karena takdirnya Allah. Innama saraktu lima qaddarallahu li. Saya mencuri itu karena takdirnya Allah. Masya Allah ya. Pencuri pada zaman Umar itu pintar bahasa Arab. Jadi dia mengatakan saraktu lima qaddarallahu li. Kemudian oh begitu, sama Umar diambil tangannya, dipotong tangannya oleh Umar. Kalau begitu saya potong tanganmu juga karena takdirnya Allah. Nah disitulah kita paham, itulah takdir, artinya semua manusia ketika melakukan kejahatan itu Allah tahu, karena ilmunya Allah tidak terbatas. Tapi dia melakukan kemaksiatan itu karena apa yang dia perbuat sendiri. Karena sesungguhnya dia berbuat sendiri, maka itulah yang menjadikan dia berbuat kemaksiatan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada takdir buruk? Sebenarnya takdir buruk itu tidak ada. Kalaupun itu buruk, itu pun karena hasil dari kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan sendiri. Tapi takdir buruk itu sebagaimana kalau kita menghadapi pasien dengan dokter. Pasien itu menderita infeksi di kakinya dan ternyata di-scan. Setelah di-scan itu ternyata infeksinya sudah mulai merambah ke atas. Dokter berkata, Pak dipotong ya kakinya, diamputasi. Ya Allah dok, emang tidak ada cara yang lain? Tidak ada Pak. Ini kalau nggak dipotong, maka sesungguhnya infeksi akan naik ke lambung, ke perut, dan akhirnya ke jantung dan menyebabkan kematian. Bagi pasien, dipotongnya kaki itu keburukan. Tapi di hadapan sang dokter, kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kalau dokter tidak motong, itu menyebabkan infeksinya naik ke atas. Bisa jadi Pak, dan bisa jadi Ibu, ada takdir yang kita sangka itu buruk, padahal itu baik di hadapan Allah. Dan kita tidak tahu itu, disebabkan kelemahan mata kita ketika melihat. Makanya apa? Imani takdir, bahwasanya Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya. Ada sebuah video nyata yang pernah saya lihat. Ada seorang laki-laki sedang berdiri di samping pagar. Dia sedang menikmati jalanan. Itu terekam di CCTV. Dia menikmati jalanan itu sembari dia bawa tas, jaketnya
yaitu krem. Saya masih ingat itu video CCTV itu. Kemudian ternyata tiba-tiba kemudian kakinya dikerubutin semut. Kemudian dia begini-begini sampai marah-marah. Kelihatan dari cara dia menggoyang-goyang kakinya dalam keadaan sebel. Ketika dia sedang kemudian menggoyang-goyang kakinya untuk mengusir semut yang mengerumuni kakinya, pada saat itulah bergeser sedikit ya dari tempat ketika pertama kali dia berdiri, tiba-tiba ada mobil oleng, entah itu kenapa, mungkin remnya ambrol. Kemudian sampai nerjam ke tempat pagar yang tadi dia berdiri, nabrak kemudian ke pohonnya itu. Yang mana kalau tadi dia masih di situ, insya Allah dengan izin Allah tewas. Karena kerasnya mobil itu ketika menabrak pagar dan menabrak pohon yang ada di samping pagar itu. Kita melihat kejadian itu nyata dan orang itu selamat. Mungkin pertama kali ketika dia mendapati ada semut itu, dia merasa semut ini apa sih gangguin? Karena pandangan kita terbatas. Sampai 1 detik berikutnya saja kita tidak bisa memprediksi apa yang akan kita dapatkan. Makanya ketika kita seorang mukmin, kita punya cuma satu saja, imani takdir. Dan takdirnya Allah itu berbanding lurus dengan kebaikan dan rahmatnya. Karena Allah tidak ada niat untuk mendolimi hambanya. Kita ini jangan suka GR. Allah itu mendolimi kita. Loh, kita ini siapa kok sampai Allah pengen mendolimi kita? Kalau Allah itu pengen mendolimi kita itu kecil. Allah tidak usah menciptakan kita, selesai. Ngapain menciptakan kita kemudian mendolimi kita? Makanya jangan suka GR. Oh, saya didolimi sama Allah. Loh, ente itu siapa? Sampai Allah butuh untuk mendolimi kita, itu siapa? Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Barakallahu fiik. Paham? Inilah pertanyaan beliau mewakili banyak pertanyaan yang lainnya, insya Allah. Dan kita siap-siap sholat maghrib. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.